Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya Sekarang yang masih tidak buka. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian usul fikih dengan melanjutkan pembahasan yang lalu, yakni dengan tema bagaimana cara menentukan illah hukum. Alhamdulillah Ustaz Fajri sudah berada di ruangan. Tanpa berpanjang kalam kepada beliau saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terakhir kita sudah membahas bahwasanya illah bisa diketahui dengan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode An-Nas. Dan An-Nas ini ada yang Al-Qati', pasti, dan ada yang Al-Zahir. Walaupun Al-Imam Al-Isnawi mengisyaratkan mestinya Al-Zahir dibikin kelompok sendiri aja karena dia beda dengan Nas. Tapi alhamdulillah kita paham bahwasanya ada perbedaan antara Nas Al-Qati', yaitu yang ada tiga huruf ya, atau tiga frasa. Apa aja? Kai, kemudian min ajli, dan li ajli. Adapun Zahir juga tiga, yaitu apa aja? Alam, kemudian inna, kemudian ba. Jadi kita tulis dulu yang Nas Qati' ada berapa? Tiga. Satu. Apa tadi? Kai. Dua. Inadli. Min ajli. Tiga. Li ajli. Ya. Adapun yang Zahir juga ada tiga. Apa aja yang pertama? Alam. Yang kedua? Inna. Yang ketiga? Alba. Sip. Masing-masing sudah disebutkan contohnya. Mana yang lebih meyakinkan kita bahwa itu adalah illah? Mana yang lebih meyakinkan? Nas Qati apa Zahir? Nas Qati ya, lebih pasti. Zahir mungkin ada kemungkinan lain ya. Seperti disebutkan di sini majazan. Apa? Lil akibah, lam lil akibah. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ima. Ima sesuai artinya isyarat. Artinya dia lebih rendah sebenarnya dibandingkan zahir. Kalau nas qati kemungkinannya pasti. Zahir tidak pasti, tapi kemungkinannya dominan sekali. Kalau ima dia isyarat. Kepastian di bawah lagi. Ya, itu ada 5 macam. Yang pertama menggunakan fa.
Ya. Terakhir kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai pembahasan ini nih. Gitu ya. Apa benar? Sehingga saya terakhir kita sampai zana ma'izun farujim. Ya. Nah, kita baca kalimat berikutnya. Berkata Al-Qadi Al-Baydawi yang wafat tahun 685 Hijriah. Far'un. Tartibul hukmi 'alal wasfi yaqtadil iliyah. Mengurutkan hukum, bahwasanya satu hukum adalah konsekuensi dari satu wasf, satu karakter, yaqtadil iliyah. Dia menunjukkan bahwa itu adalah hubungan illah. Jadi kalau ada wasf yang kemudian setelahnya ada diurutkan, dikonsekuensikan setelahnya itu adalah hukum, maka ini menunjukkan apa nih? Hubungannya berarti Ini ya. hubungan illiyah, keilahan, keilahan. Dan ini fara, ya, turunan dari hukum yang pertama, dari ima yang pertama. Ingat ima ada berapa tadi? Ada 5. Al-ima ada 5. Yang pertama menggunakan fa. Wakilah, nah, ada fanqolah di sini. Tapi fanqolah dari mukhosim atau mukholif. Wakilah idza kana munasiban, dari pendapat yang berbeda. Enggak selalu. Enggak selalu kalau ada wasaf kemudian setelah itu hukum itu menunjukkan keilahan, enggak selalu. Itu hanya berlaku kalau idza kana munasiban. Kalau dia munasib. Munasib ini nanti ada pembahasan lebih banyaknya lagi. Gampangnya, oh yuk, kita udah nih udah bahas sebagian ya. Gampangnya adalah ada hubungan logis, ya, hubungan yang bisa kita pahami, yang cocok, gitu. Ada kecocokan antara wasaf dan hukum. Artinya nggak selalu wasaf, kemudian jika wasaf maka hukum, berarti ilah, nggak selalu. Kata sebagian ulama. Baru kalau wasaf, jika wasaf maka hukum, baru kapan dianggap ilah? Kalau apa? Kalau cocok. Kalau munasib. Wakila idza kana munasiban. Tapi kalau nggak cocok, kalau nggak dianggap ilah. Lanjut. Lana menurut kita, jumhur, atau menurut Syafi'iyah yang mu'tamad, annahu law qila akrimil jahila wa ahinil alima qabuha wa laysa li mujarradil amri. Ini udah nih kan lalu ya. Bahwasanya kalau ada orang mengatakan muliakanlah orang jahil, hinakanlah orang alim, itu buruk. Buruknya gara-gara apa buruknya? Apa gara-gara kalimatnya, apa gara-gara amernya gimana? Nah, kata beliau, qabuha wa laysa li mujarradil amr. Tapi buruknya bukan karena semata-mata karena perintah. Yaitu kalau ada orang jahil kita diperintahkan muliakan orang jahil. Enggak gara-gara itu. Ya. Fa innahu qad yahsunu. Karena bisa aja orang jahil bagus dimuliakan. Kadang kesian dia nggak ada yang memuliakan. Dan orang alim hinakan kalau sombong misalnya. Akrimil jahil al mutawadhi misalnya gitu. Wa ahinil alima al mutajabbir. Contoh. Jadi kata Al-Qadil Bedawi, buruknya tuh qabuhanya bukan limujarul amr karena dia bisa bagus. Bahwa lisa bagi taklil. Nah, berarti kita paham. Oh, buruknya karena taklil sebelum ada kalimat ini. Bahwa kita ngerti namanya orang jahil dan orang alim yang lebih berhak dimuliakan orang alim. Dan kalau harus dihinakan, yang lebih berhak dihinakan orang jahil.
Qila ad-dalalatu fi hadhihi surati la tastalzimu dalalatahu fil qul. Anda sanggahan? Oh enggak. Makna tersebut yang baru dibahas dalam kasus ini enggak harus berlaku dalam semua kasus. Kata Al-Bidawi, yajib. Enggak harus. Daf'an lisyirok supaya tidak terjadi isyirok antara jahil dan alim. Oke. Kata Imam Isnawi, ya. Simpulan dari kata-kata far'un di sini, ya, itu untuk menegaskan bahwa menghubungkan wasaf kepada hukum, tartibul hukmi alal wasfi, menjadikan suatu hukum itu buah daripada satu wasaf, itu tidak harus dengan fa. Kata beliau, wal hasilu annal muhtara indahu anna tartiba bidunil fa'i yaqdil iliyah wa illam yakun munasiban, meskipun nggak ada kecocokan. Jadi nggak harus dengan fa. Di pertemuan lalu, contoh-contohnya kita dengan fa semua. Wasariq itu faqatu. Berarti apa ilahnya koto? Ilahnya potong tangan? Tarikoh. As-sariqah, pencurian. Karena ada wasaf di sini. As-sariqu was-sariqatu faqatu la tuqribuhu tiban fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan. Ada hukumnya di sini apa? Tidak boleh didekatkan kepadanya kesturi atau parfum. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan. Karena dia itu ilah ya, fa. Nanti dibangkitkan masih dalam keadaan bertalbiyah. Zana ma'izun farujim. Apa ilahnya rojam? Apa ilahnya? Zina gitu. Az-zina. Ya. Jadi ini wasaf zina, zana ma'izun, dan ini hukum. Manfaat. Tapi dari kalimat Al-Qadil Baidawi di sini kata Imam Isnawi, beliau bilang sebenarnya nggak harus dengan fa. Sebenarnya nggak harus dengan fa. Yang penting tartibul hukmi al-wasf. Dah, itu aja. Karena kata beliau tartibul hukmi al-wasfi itu udah otomatis apa? Yaqtadil iliyah. Konsekuensinya adalah itu ilah. Bahkan wa illam yakun munasiban, meskipun tidak ada kecocokan. Jadi semisal andai akrimil jahil, wahinil alim, itu tetap aja. Apa ilahnya ikram? Apa ilahnya ikram? Nah, apa alasannya dimuliakan? Pemuliaannya apa ilahnya? Apa alasannya? Jahil, Ustaz. Al-jahal. Nggak cocok ya, nggak munasib. Tapi ya begitu. Apa ilahnya ihanah wahinil alim? Apa ilahnya ihanah? Al-ilm. Nah, ya begitu. Dulu nih kalau jelek kobuha itu bukan gara-gara amernya. Dan ini amr di sini cara lain, mentartibul hukum alal wasf. Lihat. Ini hukum. Dan ini apa nih? Wasf. Ya toh? Ya enggak? Ada fa-nya enggak? Ada fa-nya enggak? Gak ada, Ustaz. Ada. Tapi udah cukup belum jadi illah? Udah cukup. Ya, itu yang maksud far ini. Jadi setelah membahas ima yang pertama yaitu tartibul hukmi alal wasf bil fa. Beliau bilang sebenarnya enggak harus dengan fa. Udah otomatis tartibul hukmi al wasf, menghubungkan ya saat hukum sebagai sebuah efek dari wasf, berarti hukum tersebut ilahnya adalah wasf tersebut. Wasariqu wasariqatu faqatahu, berarti ilah qata adalah as-sariq. Akrimil jahil, ada fa-nya enggak di sini? Enggak ada. Tapi udah cukup bahwa ilahnya ikram adalah al-jahl. Allah alam. Jadi paham ya? Ya. Karena kita baca imam yang kedua.
Atsani, kata beliau, an yahkuma aqiba ilmihi bi sifatil mahkumi alaihi kaqaulil a'rabi aftartu ya Rasulullah faqala a'tiq raqabatan. Ada orang datang, A'rabi, orang Arab nomaden, bukan ya, bukan orang Arab yang benar-benar sehari-harinya rutin di Madinah. Mengatakan aftartu ya Rasulullah, saya sudah batal puasanya. Kita semua tahu ya ceritanya kenapa batal puasanya. Jima Kenapa batal Ustaz. puasanya? Kenapa beliau batal puasanya? Nah, Jima siang Ramadan. ya mana Allah ya, berhubungan seksual di yang hari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi kemudian mengatakan a'tiq raqabah. Di sini ada kata-kata an yahkuma, Nabi memberikan hukum atau asyari'. Allah Subhanahu wa taala ba'aqiba ilmihi bi sifatil mahkumi alaih. Setelah mengetahui sifatnya yang akan dihukumi. Di sini Nabi memberikan hukum enggak? Memberikan hukum enggak Nabi? Iya Ustaz. Memberikan hukum. Apa hukumnya? Wujubu Ikta. i'taqi abdin atau i'taqi raqabatin. Sip. Kapan Nabi memberikan hukum ini? Kapan Nabi memerintahkan ini? Mewajibkannya kapan? Kan hukum berarti. Wujub i'taqi raqabah. Kapan Nabi mewajibkannya? Setelah mengetahui sifat si Arab ini, si mahkum oleh orang yang akan dihukumi. Ya toh? Kan dia bilang, aftar tuh ya Rasulullah, aku batal puasa aku ya Rasulullah. Nabi setelah tahu tuh, akibat ilmihi bi sifatil mahkumi alaih, apa yang Nabi lakukan? Yahkum. Nabi memberikan hukuman, memberikan putusan. Atau maaf, memberikan hukum, ya. A'tiq raqabah. Dari sini kita paham bahwa apa ilahnya i'tiq raqabah di sini? Apa ilahnya? Jima dahar Ramadan Ustaz. Ya, gimana Bang? Allahumma shalli. Kata Imam Isnawi, fa innahu yadullu ala annal jima'a illatun fil i'taq. Ya, gitu. Nabi dalam ayat hadis ini, Nabi bilang nggak, jika kamu berhubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, maka kamu wajib memerdekakan budak. Bilang begitu nggak? Nggak bilang gitu. Kalau bilang gitu jelas banget. Mungkin pakai fa langsung nomor 1 nih. Tapi Nabi nggak bilang gitu. Orang itu aja cerita. Terus Nabi langsung setelah tahu wasaf tersebut, langsung Nabi bilang a'tiq raqabah. Ah, paham kita. Oh, berarti nggak mungkin nggak ada hubungan. Masa orang itu bilang, aku batal puasa aku ya Rasulullah dengan jima di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, bebaskan. Udah nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan ilah ya. Nggak gitu. Kata beliau, kata Imam Al-Qadil Baydawi, li'anna salahiyata jawabihi, li'anna salahiyata jawabihi tughlibu dhanna kaunihi jawaban. Wa su'alu mu'adun fihi takdiran. Faltahaqa bil awwali. Nah, yang tadi kita singgung, faltahaqa bil awal. Sebenarnya dia secara makna, karena as-su'al dalam ini juga pernyataan ya, yang bermakna meminta kejelasan, meminta satu pendapat. Mu'adun fihi, diulang dalam jawaban. Takdir, secara takdir saja, secara perkiraan, ya, secara khayalan, secara semu. Jadi seolah-olah karena dia mengatakan ini, kemudian Nabi langsung menjawab a'tiq raqabah, maka seolah-olah kalimat itu jadi apa? Idza jama'ta fi nahari ramadhana, apa? Fa'tiq raqabatan. Gitu kan ya? Fatah qabil, maka sebenarnya mirip seperti yang pertama. Cuma bedanya apa? Kalau di sini kalimatnya langsung hukumnya doang. Nabi apakah menyebutkan wasafnya? Apakah Nabi menyebutkan wasafnya di sini? Enggak Ustaz. Enggak. Siapa yang nyebut wasafnya? Si Arabinya. Arabi yang nyebutin wasaf. Jadi menarik. Kalau yang pertama nih, hukumnya dan wasafnya siapa yang nyebut? Nabi sendiri. La tuqribuhu tiban
Fa'inahu. Gitu. Hukum dan wasaf Nabi yang sebut dua-duanya. Kalau ini enggak, Nabi yang sebut hukum. Wasaf yang nyebut orang. Tapi Nabi sebut hukum sebagai jawaban atas wasaf. Difahami ada hubungan ilmiah. Gitu. Karena cocok jawaban ini dengan pengaduan si Arabi, maka membuat kita menduga kuat bahwa ini adalah jawaban dari pertanyaan ini atau jawaban dari keluhan ini. Dan kaidahnya, kaidah fikih yang terkenal, as-su'alu mu'adun fil jawabi. Pertanyaan diulang dalam jawaban. Siapa nama kamu? Nafis. Artinya apa Nafis tuh? Nama saya Nafis. Pertanyaan diulang dalam jawaban. Kelas berapa kamu? 3 umpama. Artinya apa? Saya di kelas 3. Nggak usah ngomong saya di kelas 3. Jawabnya 3, 4, 5 umpama. Udah jelas. Jawaban daripada pertanyaan. As-su'alu ma'adun fil jawab. Wallahu a'lam. Ya. Tapi di sini ada kritikan dari Al-Imam Isnawi, harusnya riwayat yang dibawa jangan begini. Yang after tuh. Karena kalau gini nanti dipakai sama Malikiyah. Ya, ini tambahan dipakai Malikiyah, ada tambahan dari saya. Isnawi dulu, Imam Isnawi dulu. Katanya Isnawi harusnya jangan after tuh. Ya. Tapi riwayat apa yang lain? Waqat walam roati, ya toh? Lebih enak nggak? Waqat walam roati. Lebih cocok nggak dengan mazhab Syafi'i? Lebih cocok. Agar ilah wujubu i'taqi raqabatin, itu ilahnya apa? Al-jima. Bukan cuma iftar. Karena kalau iftar apa? Masalahnya jadi apa? Jadi kayak mazhab Maliki. Apa pendapat mazhab Maliki? Siapa yang tahu? Nah, apa bedanya dalam hal ini nih? Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Bedanya apa? Kalau mazhab Syafi'i, yang wajib memerdekakan budak, atau kalau nggak bisa dia maka beralih kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu maka beralih kepada memberi makan 60 orang miskin. Itu berlaku pada batal puasanya bagaimana? Hah? Batal puasa yang jima, mohon maaf. Adapun batal puasa yang lain meskipun sengaja, umpama makan, hukumannya apakah bebaskan budak dalam mazhab Syafi'i? Gimana? Bebaskan budak nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Ya dosa besar, parah, dosa banget banget. Tapi kafaratnya bukan bebaskan budak. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, apa hukumannya buat orang yang makan sengaja siang-siang bulan Ramadan? Mokel lah. Mokel bulan Ramadan. Apa hukumannya? Bukan datengin tum-tum-tum. Apa hukumannya? I'taq, Ustaz. Bebaskan budak. Gitu. Kenapa begitu? Karena makai riwayatnya apa? Atau salah satu dalilnya. Riwayatnya aftar tuh. Iftar. Yang penting batal puasa sengaja itu udah i'taq raqabah. Paham ya? Sementara Al-Qadil Baydawi, Al-Imam Isnawi, dan matan Minhajul Usul ini matan Syafi'i ya. Ya. Maka kurang tepat kalau seandainya riwayat yang dibawakan adalah after tu ya Rasulullah. Apakah bisa difahami? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Mungkin satu lagi. Asalisu. Yang ketiga. Apa nih yang ketiga apa nih? 1, 2, 3, 3 apa? Yang 3 dari apa ini? Al-5 tadi, Ustaz. Al-5. Ya. Jangan lupa ada berapa Al-5? Ada 5. Ada 5. Kita mungkin malam ini 3 doang. An yuzkura wasfan. Nabi menyebutkan wasaf. Ya, satu karakter, satu hal yang cocok jadi ilah. Lau lam yu'asir lam yufid. Kalau Nabi nggak sebutkan tuh. Dan dia, kalau Nabi sebutkan itu dan nggak ada hubungan sama ilah. Nggak ada pengaruh-pengaruhnya kepada hukum. Lam yufid itu ngaco, omongan kagak berguna. Andiat gura wasfan. Lau lam yu'asir lam yufid. Nabi menyebutkan satu karakter, satu sifat, satu wasaf. Kalau nggak ada pengaruhnya terhadap hukum, maka nggak berguna Nabi menyebutkan omongan begitu.
Contoh, Nabi SAW bersabda, "Mislu innaha minat tawafina alaikum." Sungguh kucing termasuk hewan yang keliling-keliling di antara kalian. Tapi kita abaikan dulu yang ini. Karena ini muskil. Saya izin skip dulu yang innaha. Muskilnya dari siapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa muskil? Kenapa dia problematik? Dibawakan contoh di sini kenapa problematik? Harusnya zahir, Ustaz. Ya karena di sini inna. Ya, di sini inna. Itu aja. Tapi ntar dulu, kita skip dulu. Gampangnya kalau kata Imam Isnawi, dia dari satu sudut pandang dia zahir, dari sudut pandang lain dia ima. Dari sudut pandang ada innanya dia apa dia? Zahir. Dari sudut pandang an yadhkura wasfan law lam yu'athir lam yufid dia ima. Tapi kalau beradu begini dimenangkan yang zahir lah. Ya, cuma ntar saya izin pertemuan pekan depan aja. Soalnya contoh yang bersilang di sini ada juga di banyak buku ushul fiqh. Karena ada mereka menyebutkan contoh seperti berulang. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah selesai ima bisa kita sebutkan ya. Kita yang nggak pakai inna dulu. Contoh lain, wa tamratun thayyibatun wa ma'un tahur. Apa nih? Kurma yang buah yang baik dan air yang suci. Ini sebenarnya ada hadisnya. Dibawakan nih kayak hadisnya nih. Oh enggak. Dibawakan enggak. Ya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang wudhu dengan air apa? Wudhu dengan air? Nabi. Nabi betul. Hadis itu dia bertanya, Nabi boleh nggak? Sah nggak wudhu dengan air Nabi? Itu. Kata Nabi SAW atau diriwayatkan bahwa hadisnya berbunyi itu buah yang baik dan air yang mensucikan. Mestinya nggak apa-apa. Dan ini dalilnya siapa ini? Siapa mazhab dari mazhab yang 4 membolehkan wudhu dengan air nabiz? Atau siapa ulama lah? Ya pokoknya ada ya. Seingat saya itu sebagian Hanafiyah dan pendapat Imam Makhul. Ya. Nah, kata para ulama, anggaplah hadisnya sahih dan anggaplah itu dipakai oleh ulama tertentu. Nabi ngomong tamrotun thayyibatun wa ma'un tahur. Kalau nggak ada hubungannya dengan pertanyaan, yaitu Nabi kita wudhu dengan air nabiz boleh apa enggak? Gitu ya. Lalu Nabi bilang buah yang baik, air yang mensucikan. Kalau nggak ada hubungannya, maka omongan Nabi ini nggak ada gunanya. Lam yufid dan boleh nggak kalam la yufid boleh nggak? Nggak boleh. Ibnu Malik gimana? Ibnu Malik dalam Alfiyah dibilang gimana? Kalamuna lafzun, kalamuna lafzun mufidun. Mufidun kastakim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wa qallu am. Nah, seterusnya. Oke. Jadi mesti mufid. Dalam ajurumnya juga ada tuh al-kalam wal lafzul murakkabul. Al-mufidu bil wad'i. Wa aqsamu thalathatun. Semua fi'lun wa harf. Ja' li ma'nan. Dan seterusnya. Ada kata-kata ifadah. Enggak. Mana kalau? Itu ya. Kalau Nabi ngomong, tamrotun thayyibatun wa ma'un tahur. Enggak ada gunanya. Enggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Yaitu apa? Wudu. Dibawakan kepada Nabi SAW air. Sudah Nabi campuran apa? Rendam kurma. Nabi bilang begitu. Terus nggak ada hubungannya, nggak mungkin. Oh, berarti ada ilah. Oh, tuh. Apalagi ini pendapat minor ya. Mayoritas Islam melemahkan hadis tersebut. Kalau mau dianggap sahih juga, maka maksudnya nabiznya, tamernya belum apa? Belum mengubah air. Ini atau perubahan yang ghairu fahish. Sebentar kita tahu bahwa kalau sesuatu yang tohir, sesuatu yang suci seperti kurma, yukhalid bercampur ke itu atau dimasukkan turiha filma, maka nggak selalu otomatis airnya jadi tidak mensucikan lagi. Tergantung apakah tagoyurnya fahish atau tidak. Itu kalau mau difahami berarti airnya masih jernih, ada sedikit-sedikit kurma-kurmanya.
Itu kalau mau difahami. Jadi artinya seperti riwayat ma'un nubidza fihi tamrun aitu riha fihi fatawaddu bi, Nabi kemudian berwudu dengan air tersebut, maka maksudnya cuma dilempar belum rendam sampai airnya coklat semua dengan kurma, sampai sehingga orang tidak lagi menyebutnya air mutlak. Itu kalau mau dianggap sahih, tapi gampangnya dhaif aja. Hadis dhaif hujah bukan dalam mazhab Syafi'i, bukan hujah, maka nggak dipakai. Nah, yang ini aja nih. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ayang kusuru tawil idza jaf, nih hadis sahih. Nabi ditanya tentang boleh nggak jual beli barter tamar dengan rutab, kurma kering dengan kurma basah, boleh nggak? Sama-sama 1 kilo misalnya, 1 sok. Maka Nabi nggak langsung bilang boleh atau nggak boleh. Nabi tanya dulu, ayang kusuru tabu idza jaf, dan berarti idza yabis. Rutab tuh berkurang nggak bobotnya kalau udah mengering? Kan rutab lama-lama jadi tamar, jadi kurma kering. Berkurang nggak bobotnya? Jadi 1 kilogram kurma tamar, kurma kering, mau dibarter dengan 1 kilogram kurma basah, rutab. Boleh apa enggak? Nabi tanya, itu rutabnya berkurang nggak bobotnya kalau udah mengering? Kata sahabat, kila naam, ya benar berkurang. Berarti boleh nggak ditukarin? Kata Nabi, fala idzan, nggak boleh kalau gitu. Kata-kata fala idzan, dan ayang kusur tau bidza jaf. Kalau nggak ada hubungan dengan kasus ini, lam yufid. Lau lam yu'athir lam yufid. Ngapain Nabi sampaikan begitu? Nggak ada hubungan ternyata. Yang benar ada hubungan nih. Itu apa hubungannya? Bahwa benda-benda ribawi kalau bercampur dengan air, maka dia nggak bisa dibarter dengan benda ribawi yang kering. Bisa. Atau bahkan dengan yang basah sekalipun, yang bercampur dengan air juga. Kenapa? Karena adanya air membuat dia jadi nggak jelas. Jangan-jangan nanti dia setelah mengering berkurang bobotnya. Dan kaidahnya atau dobitnya dalam bab riba, al jahlu bit tamasul kal ilmi bit tafadul. Kita nggak tahu, nggak yakin, sama aja kita yakin beda. Allah alam. Wa qala li Umar radhiyallahu anhu wa qad sa'alahu an qiblati shaim. Juga contoh lain dari imak jenis ketiga, yaitu yang Nabi menyebutkan wasaf laulam yu'athir lam yufid, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang orang berpuasa tapi cium istrinya. Maka kata Nabi SAW, aro'aita lau tamat mata mimain tsumma majajtahu, gimana pendapatmu wahai Umar? Kalau ada orang puasa kumur-kumur terus dengan air kemudian dikeluarin airnya, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Coba kita jawab, batal nggak puasanya? Nggak batal. Berarti orang cium istri batal nggak puasanya? Juga nggak batal. Nah kalau nggak ada hubungan nih, bukan ilah bahwasanya qiblatus shaim juga nggak batal, karena dia sama-sama bukan menjima, ya, bukan menelan. Dalam hal ini kalau air bukan ditelan, maka lam yufid. Tapi Nabi SAW, sabda-sabda beliau bagaimana? Mau kita bilang lam yufid, mau kita bilang lagun, enggak yufid. Sehingga difahami dari situ bahwasanya kedua-duanya sama-sama tidak membatalkan puasa. Sebagaimana air di kumur-kumur dikeluarin, itu bukan minum, begitu juga cium istri tidak sampai inzal, tidak sampai keluar, maaf, sperma, maka tidak membatalkan puasa. Allah alam bisa. Oke, saya pikir itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Dan ini masih di malam-malam dan hari-hari 10 pertama Dzulhijjah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Saya sangat ingatkan teman-teman sekalian untuk memaksimalkan waktunya sebaik-baiknya. Bukan berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang mubah, boleh. Namun diniatkan melakukan hal yang mubah untuk menyemangati kita melakukan hal-hal yang wajib atau yang sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk memperbanyak amal-amal soleh di hari-hari ini, puasa sunnah, wabil khusus puasa Arafah hari Kamis nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, juga sedekah, tilawatul Quran, baca, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, memperbanyak zikir, sholawat, dan kebajikan-kebajikan lainnya, meninggalkan dosa dan seterusnya. Namun Allah bimbing kita, taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf, insya Allah kita di pekan depan libur ya, libur. Bertemu lagi insya Allah di pekan setelahnya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, Ustaz Abi nggak bebas. Yang penting ada dihubungkan, yang penting tartib hukmi Allah, itu yang penting.